Goldnya lagi menuju R3. Nah ini asik, ini jadi bisa jadi tonton. Kayak malam juga Pak Edi, saya masih dalam pengaruh paracetamol, paratusin nih, mampet hidungnya. Ada kajar ini, darahnya nggak jelas tuh, panas tiba-tiba hujan lebih besar, habis itu hujannya cuma kayak kayak nyiram aja, dret, habis itu hilang. Oke, tadi Dojun, eh Gold. Jadi kan kita kan kalau di harga tuh ya, di harga tuh dia ada siklusnya. Siklusnya tuh tren. Kemudian setelah tren, kemudian dia suka bikin namanya koreksi. Dan kemudian hasil akhirnya adalah antara dua, ada dua hasil akhirnya. Hasil yang pertama itu dia kontinuasi dari tren, jadi trennya berlanjut. Atau yang kedua satunya lagi adalah dia kemudian berbalik. Dia jadi istilahnya reversal. Trennya berbalik. Jadi yang trennya awalnya naik jadi turun, yang turun jadi naik. Ini ini kebetulan nih kalau lihat di gold yang 1 jam, yang timer 1 jam. Nah, saya bisa temukan ya apa dan boleh bilang sih namanya tren itu sifatnya subjektif ya. Agak susah objektif di tren tuh ya. Nah, saya mulai dari sini aja. Dari sini kan dia turun. Ini namanya tren. Kemudian di sini dia kemudian ada pergerakan yang ngelawan tren ini namanya koreksi. Nah, kalau begini kita bisa pakai satu alat bantu namanya Fibonacci retracement, yang kita letakkan kemudian dari sejak pertama dia turun ya, hingga kemudian dia berakhir turun, hingga dia berhenti turun. Nah, dari dan kita menggunakan kalau shadow-nya kita gunakan. Jadi kalau dia trennya turun, maka tarik titik awal itu dari shadow high kemudian berakhir di shadow low. Di sini ada dua level yang perlu diperhatikan, yaitu level 61,8. Ini dasarnya 61,8 dan 50%. Dua level ini disebut sebagai golden level of Fibonacci. Jadi kalau pakai strategi ini biasanya sih pada bikin sell kembali sell, karena bayangannya gini, ini tren koreksi, kemudian pas di 50 biasanya dia balik lagi, atau dia dia baru balik setelah di 61,8 baru dia balik. Tapi kalau 61,8 yang bisa di breakout, maka kita bilang kemungkinan besar itu ada reversal, gejala reversal begini. Jadi dia mungkin kalau lihat ini di breakout ya, 61,8 yang breakout, maka yang paling mungkin dia mungkin akan bergerak ke 100%. Jadi gold mungkin bisa naik. Kalau lihat teorinya kemungkinan besar dia naik. Dengan teori ini, dengan teori Fibo. Ini juga kalau saya tarik dari sini. Tapi kalau saya tarik dari yang lebih tinggi, mungkin hasilnya beda. Kalau kita anggap tren turunnya benar-benar dari sini gitu. Nah, ini masih boleh sell di 1657,82. Jadi sell limit di sini di 61,8-nya. Kemudian SL-nya tinggal pilih shadow high terdekat aja. Oke. Oke, di menit 20 kita bersiap ke candle sinyal untuk Dow Jones dan Nasdaq. Terus juga malam ini kita kayaknya boleh dah pakai tema ya. Gimana judulnya tuh, pakai judul lah, pakai judul. Pakai judul biar keren gitu ya. Jadi judulnya adalah bagaimana jika salah. Jika keputusan trading kita salah, apa yang harus kita lakukan? Ini kita bahas setelah ambil posisi nanti. Oke. Dan seperti biasa ya, sebelum kita lanjut berdebar-debarnya, mari kita sama-sama memohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan malam ini, bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita, khususnya untuk keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Juga kita mohon pada Allah agar apapun posisi yang kita ambil malam ini bisa menghasilkan keuntungan yang banyak ya. Amin. Alhamdulillah Pandi timingnya tepat. Oke.
Ini Dow Jones masih mengarah, Dow Jones baru mengarah buy ya, karena baru menit 22 jadi baru mengarah buy. Nasdaq juga mengarah buy. Kemudian kalau kita amati si Dow Jones gitu ya, kita lihat dari daily-nya nih. Kelihatannya sih dia sedang sedang juga sama nih modelnya kayak koreksi jadinya. Jadi yang trennya adalah yang turunnya. Kenapa Kak? Yang naiknya dia koreksi karena naiknya belum belum sepanjang dia saat dia turun gitu. Tapi ini sepertinya sih 61,8 udah lewat. Pasti udah lewat. Ini mungkin pakai yang kan pasti udah lewat nih. Jadi kalau gini ya kalau mengikuti teori ini, teori si eh, Fibonacci ini kemungkinan besar sih dia akan ke atas itu ke 347 276. Kemungkinan besarnya dia bisa bisa naik ke anak bisa masih bisa naik ya secara daily ya. Lalu yang uh, balik ke sini 55 dia sekarang lagi sinyalnya mengarah buy. Kalau kita lihat yang time frame itu oh trennya masih up ini. Trennya up ya masih. Bisa turun nggak? Bisa aja namanya harga itu kata si Do itu kan harga itu bergerak bebas, separate discounted everything. Jadi ya kita mesti siap aja gitu mau dia naik mau turun kita siap lah. Itu juga yang akan jadi bahasan malam ini. Bagaimana bila salah gitu. Bila keputusan transaksi kita salah, apa yang harus kita lakukan? Keren sih gitu ya. Kayak judulnya keren. Isinya belum tentu. Yang penting judulnya dulu deh keren. Sambil bahas-bahas, baru menit 23 ya. Kalau salah sih sebenarnya pilihannya kalau bagaimana bila salah gitu kan. Karena jika ya keputusan transaksi kita salah. Bagaimana jika trik Om US-nya salah gitu. Apa yang harus kita lakukan? Pilihannya sebenarnya bukan pakai kata sebenarnya. Pilihannya tuh ada beberapa pilihan gitu. Pilihan yang paling mudah, pilihan pertama ya. Pilihan pertama yang paling mudah adalah cut loss. Ini pilihan paling mudah untuk diucapkan. Kalimatnya begitu deh. Paling mudah untuk diucapkan. Tapi ya pasti berat lah gitu. Namanya cut loss itu pasti berat. Kita apa ya punya naluri itu nggak molos. Nggak ada orang yang mau rugi. Walaupun di kitab-kitab kan ditulis gitu ya. Apa manusia itu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi gitu kan. Jadi udah tenang aja kalau merugi udah kodratnya kita rugi. Nah, pilihan pertama adalah cut loss. Sekarang masalahnya berapa? Nah, ini mesti kembali ke kita sendiri nih, kita sendiri berapa yang kita siapkan untuk rugi, berapa yang kita siapkan untuk rugi. Nah, sinyalnya buy ya. Yang jawaban pertama ada itu cut loss. Ya kriterianya ini deh Pak. Untuk kriterianya gampangnya gini deh. Kok nggak biru-biru ya? Birunya nggak kelihatan banget gitu. Makin lama juga floatingnya makin ngawur gitu ya. Ini malah sell. Oke. Nah, dia malah sell ya ini. Sebenarnya kita juga yang netapin, Mbak. Maksudnya gitu ya. Sebenarnya kita juga gitu. Ntar saya jelasin ya. Ini kita ambil posisi dulu. Tapi bisa sih belum menit 29 ini ya. Saya tutup ya misal gini ya. Misal gini deh. Misal pas di sini deh. Lalu kita misalkan ada posisi kalau posisi buy sih udah pasti profit ya enggak. Kita ambil posisi sell di sini. Nah, di sini kita sell ya. Nah, sekarang pertanyaannya benar tuh pertanyaan Pak Paus itu benar. Apa kriterianya? Ini jelas salah kan? Kita udah pasti minus ya. Tapi minusnya itu mungkin belum menyakitkan. Sini masih belum dong ya. Mungkin pakai pakai argumen kayak gini deh. Pakai argumen oh dia masih di bawah resisten Pak. Jadi masih mungkin gitu ya, masih 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 apa masih bisa tertanggungjawabkan kalau kita nge-sell gitu ya. Nah, tuh kan bener resisten kan? Masih bertahan dong kita. Nah, ini di sini satu kriteria itu udah hilang. Artinya yang pandangan kita untuk bertahan selnya mulai buyar. Tapi kita suka ngeles. Ngelesnya begini nih, pakai gaya
gaya saya juga nih, nulisnya begini. Kok nggak mau. Ini kan ada resisten juga nih. Dari sini deh. Jadi deretan ini ya, kalau ditarik kan banyak ya, dua ini aja saya tarik. Berarti ya udah, kemudian kita akan putuskan, udah tunggu sampai di sana. Bentar dulu sebelum kita putusin itu, menurut saya nih, coba ukur juga nih jarak dari sini ke sini nih. Berapa loss kita? Nah itu juga bisa jadi kriteria Pak. Salah satu kriteria yang bisa dipakai adalah soal floating loss-nya itu udah masih masuk di anggaran kita. Kayaknya nggak ada deh yang bikin anggaran loss tuh, nggak ada ya, pasti nggak ada. Anggarannya profit semua ya, nggak ada anggaran bikin loss tuh, nggak ada. Sampai benar-benar loss gitu. Nah, taruhlah itu ya. Nah, apa di sini udah mulai melakukan sesuatu? Belum tentu ya. Nah, ini mungkin ini akhirnya udah deh gitu. Iya, betul betul Pak. Kadang-kadang ya kita nih Pak, masalah kita. Siapa sih yang mau rugi gitu kan? 28 ya. Siapa sih yang mau rugi gitu Pak? Itu jadi itu kenapa ya? Saya kemudian nanti pada akhirnya tuh saya lebih lebih bilang ya setor bagian dari modal aja. Itu lebih gampang dibandingkan nyetor modal. Dilema nanti dia muncullah kayak gitu tuh. Oke. Bener Pak, saya juga udah siapin menit 28 dan nih. Oke deh, siapin dulu 0,2 deh. Sinyalnya malah sell ya, agak berlawanan dengan Dow Jones yang sinyalnya justru buy. Jadi saya ambil posisi sell di Nasdaq. Dow Jones kemarin burem. Benar yang Dow Jones kemarin, tapi sempat voting dulu gitu. 29. Kalian juga bisa itu kriterianya dari equity. Misalkan kayak gini, udah saya siap-siap. Kalau dia minus equity berkurang 1000 misalnya kayak gitu. Oke, detik 30 ya, saya sell nih. Detik 30 belum. Saya sell Nasdaq nih. Sinyal sebelahnya Dow Jones pula. Jadi saya pilih Nasdaq, kenapa? Yang itu yang paling seru ya. 5, 6, 7, 8. Oke, saya sell Nasdaq. Nah, ini kan Nasdaq kan secara umum resikonya 300. Jadi ya resiko saya sekarang 600. Nah, kayak gitu, Pak. Tapi apa pas 600, nah ini kan juga ala ya agak susah dibilang sih, karena ya boleh bilang ya trading itu privasi tinggi. Ayo dong Nasdaq pindah ke M1 dulu. Nah, ayo Nasdaq. 30 nih kan. Iya. Nah, kayak gini kan. Wah, kenceng dia. Dojo yang benar berarti ini. Wah, dojonya benar. Saya pasti itu 50-an ya. Nah, ini kan kalau kalau lihat teknikal dojonya ini. Tapi ini terlalu dekat kalau di sini. Ya itu lagi-lagi karena kita ya siapa sih yang mau rugi gitu. Oh, ningles gitu. Tarik sini. Tapi kalau di sini nanti kita mesti hitung dia berapa nih. Dari sini sampai posisi kita ini berapa. Karena saya pakai ayo Nasdaq. Cara gampangnya pakai ini aja, jadi stop kan lossnya udah kelihatan tuh. Oh, minus 500 ya. Masih di budget tuh. Oke, balik lagi. Ayo Nasdaq. Masih ada harapan. Ayo Nasdaq, come on. Tapi ya kalau begitu positif harus cepat nih. Jadi saya bisa bertahan sampai yang di atas ini ternyata. Ini baru 500-an, jadi saya bertahan dulu nih. Kalau gini masih terlalu dekat gitu loh. Buat Nasdaq itu kalau terlalu dekat, locking yang kecil pun bahkan akan merepotkan. Nah, kenapa? Karena dia bisa kayak gini. Nah, tuh. Nah, siap-siap. Ayo, siap-siap keluar. Ya, come on, ayo Nasdaq. Baik. Ya, udah masuk keluar dia malah narik lagi, tega banget si Nasdaq. Ayo Nasdaq, come on. Alah,
30 tadi kelihatannya. 15 itu. Ah, sip. Siap-siap. Ini karena saya 0,2 ya, karena saya 0,2. Ya, 40 tadi kelihatan. Nah, sip. Yang udah mau keluar boleh dong. Sip, ayo lanjut lanjut Nasdaq, kawan. Nah, iya. Aduh, nyakit. Masih tarik-tarikan deh. Nggak sempat keluar. Nggak sempat keluar. Aduh, bukan sempat keluar, nggak mau keluar. Bisa tadi dia sempat diam di 40-an tuh dia diam ya. Berarti kalau saya klik ya mungkin masa itu masih dapat 30 atau 40. Kalau 0,1 berarti 20 atau 15. Tapi saya nggak keluar, nggak saya klik. Balik dia nih. Tuh. Oke, kita tunggu lagi. Ah, sip. Ayo Nasdaq. Nah, ini dia nih. Tuh jangan, tuh untuk mantap sih. Jangan lupa di besok tengah malam ya. Besok jam satu pagi tuh ya. The Fed ya, The Fed. Jadi ya apa? Jangan votingnya kelamaan gitu. Jangan votingnya bertahan sampai sampai jam 12-an itu bahaya gitu. Yo, ayo, ayo, ayo. Ayo Nasdaq. Alah. Dah. Come on. Ayo Nasdaq. Come on Nasdaq. Nah, ayo. Ya, come on. Ya, sip. Iya. Ayo Nasdaq. Nah, ini butuh ekstra sabar nih buat buat keluarnya. Nah, ke saya dulu dia nih, ke saya dulu. Ini kalau kita kita kasih TP mungkin di sini nih seger kali ini. Sini aja kali ya, biar cepat keluar. Dan pengen ngerasain apa kena TP. Posisinya nggak pernah kena TP loh. Stop lo sering. Ya karena saya lebih sering ambil manual gitu. Gitu. Jadi itu tadi sampai nunggu ini, sampai nunggu momentum untuk keluar nih. Jadi opsi pertama tadi jelas cut loss ya. Kayak lagi ya kriterianya apa benar tuh? Itu pertanyaan penting itu. Apa kriteria kita untuk nyerah gitu ya? Mungkin kriteria mungkin apa? Mungkin faktor pertama adalah faktor teknikal. Karena kita nggak mau berdebat faktor fundamental. Kalau kita mau pakai faktor fundamental tuh berdebatnya agak seru banget gitu, agak seru. Kayak misalkan kok Dow Jones-nya tiba-tiba naik gitu ya. Padahal kan kemarin-kemarinnya dengan isu Amerika mau naikin suku bunga, dia malah bergerak turun. Nah, ini kan perdebatan apa bikin kita pusing doang. Pusing tapi nggak selesai masalah kan ribet. Jadi cenderung faktor teknikal mungkin bisa membantu. Terserah deh bisa pakai faktor breakout kayak supply demand kayak atau apalah gitu ya yang Bapak pahami. Tapi ini faktor teknikal yang dipahami. Dan apa kalau menurut saya sih sarannya sih saat lagi susah mungkin coba riset sendiri dibandingkan kemudian menggali dengan berdiskusi dengan banyak 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 trader gitu ya. Ya saya sering melayani diskusi gitu bukan. Uh, saya pernah ketemu gitu yang dia nanya ke kiri kanan depan belakang samping utara samping selatan samping timur samping barat semua ditanyain hasilnya nggak bisa ngapa-ngapain mbak hasilnya malah bingung jadi ya lockingnya malah tambah rumit jadinya padahal dia sebenarnya uh, pas tanya ketemu saya kemudian saya tanya menurut bapak apa yang paling baik saya tanya balik dulu menurut bapak yang paling baik untuk dilakukan gitu. Malah marah dia
Jadi kita pakai faktor teknik kan kita pahami. Karena kalau kita ambil putusan dengan bagian yang kita pahami, kedepannya tuh enak gitu. Kita udah tahu gitu. Misalkan ya kalau kita pakai breakout resikonya mungkin kita bisa jangan-jangan dia nanti malah close breakout. Nah kayak gitu. Tapi kita udah paham gitu. Kita udah paham soal itu. Jadi jauh lebih bagus malah. Ya, memang udah nyerah memang harus nyerah lah gitu. Udah tahu ya. Yang kedua faktor equity nih. Harusnya sih ini nomor satu, tapi susah. Karena juga nggak ada batasan gitu ya, Pak, nggak? Soal nilai gitu. Kita saya susah menjelaskan berapa batasan kita harus nyerah gitu. Misalkan kalau udah 50 pip udah nyerah aja, cut loss aja. Udah 150 pip nyerah aja gitu. Karena kadang-kadang tuh uh, bukan kadang-kadang, ini berdasarkan pengalaman. Saya dulu pernah pakai saran kayak gitu dan saya diomelin orang yang kenapa begitu bilang udah lah Pak, kalau udah dia udah 200 ketinggalan 200 pip itu udah jauh gitu. Udah kita nyerah aja. Begitu dia nyerah harganya balik. Kan dia lari ke saya langsung Bapak ini saya maksudnya belum mau nyerah kan. Saya yang bingung kalau udah kayak gitu tuh. Jadi ini sifatnya privasi banget nih. Ini kembali ke bagaimana pengaturan Bapak. Itu kenapa kemudian saya lebih tenang mengajarkan soal cash management. Ayo Nasdaq. Itu Pak. Yang paling sebel kan begitu Pak. Kadang-kadang apa ya? Sebelnya kan begitu ya. Udah nanya apa saya yang lebih merasa nggak enak gitu karena teman-teman kan banyak manggil, ada yang manggil saya coach, ada yang manggil suhu, ada yang manggil guru, padahal cuma gara-gara saya kelamaan trading doang. Terus jadi begitu saya bilang udah nyerah aja, dia nyerah, lah harganya balik kan sebel. Saya lah yang paling gak enak hati gitu. Udah bikin orang cut loss, ya 60 tadi apa deh. Nah, ini juga nggak enak kan. Jadi saya lebih memilih ini kenapa? Karena ini kita memisahkan antara modal bukan balance. Modal itu bukan balance. Jadi kalau kalau teman-teman lihat 18.201 itu di balance saya, itu bukan modal saya. Secara eksplisit juga memang bukan modal saya, modal nasabah saya gitu. Tapi itu bukan gitu. Dia masih punya yang lain gitu. Kenapa? Karena saya memang meminta dia untuk menyetornya tidak semua. Jadi kita waktu itu dealnya tuh begitu. Dia menyetor yang bagian pengaturan loss yang saya siapkan gitu. Jadi saya nyiapin lossnya aja, enak. Jadi lebih enak sih sebenarnya. Dan itu bikin kita kemudian jadi tenang, terutama soal peletakan stop loss dan TP. Lagi juga soal cut loss gitu ya. Nah itu bisa jadi kan ya udah ya nyerahnya kapan ya sampai sampai kena stop out deh. Nah kan memang udah diatur kan, udah sebagian dari modal emang. Jadi kita bisa lebih lebih tenang kita trading karena dari pengalaman sih kalau trading nggak ada tekanan itu jauh lebih enak dibanding trading dengan tekanan. Jadi kalau apa saya sering iseng-iseng gitu, saya dulu tuh pernah bikin survei sendiri gitu ya. Jadi saya tanya-tanya teman-teman yang lagi trading itu siklus trader gitu Pak. Siklus trader itu di apa saya mulai dari minggu kedua dulu nih. Minggu kedua atau tiga tuh, 2 sampai 3 lah ya. Itu biasanya mereka secara umum profit. Kemudian masuk minggu keempat, akhir-akhir bulan nih, ini mulai floating. Terus minggu 1, ini sialnya nih MC. Bukan karena non farm payroll. Karena di minggu pertama tagihan pada muncul, Pak. Jadi saya suka nanya gitu, ada hal lain nggak sih selain itu? Sebagian besar jawabannya gitu, karena lagi musingin mesti bayar listrik, bayar ledeng gitu kan, bayar tagihan kartu kredit, bayar ini, bayar itu.
Jadi pada MC, gak begitu trading ada tekanan, ada nggak, wah ini pokoknya kalau dapat 50 pip lumayan nih bisa buat bayar. Malah jadi MC. Jadi kayak gini jadi. Nah, gimana biar bisa itu ya, saat yang saya sih tetap anjurkan ya, yang disetorkan itu balance itu adalah risiko kita gitu. Jadi itu jadi kayak tameng kita. Jadi kalau misalkan ada dana, misalkan ada dananya ada 100 juta gitu misalkan. Kemudian kita setorkan cuma 10 juta misalkan. Berarti kita punya 10 peluru ya, total 10 peluru ya. Nah, misal kayak gitu aja buat bayangannya. Kayak nembak deh, peluru pertama miss gitu, meleset, ya udah. TP dong. Iyalah, udah menghijau tapi nggak kena loh, karena spread ya. Dia kan untuk mengakhiri kan mesti di harga as kan. Alah, aduh. Dibilang 10 peluru langsung dia mau kasih, dia tarik lagi coba. Aduh, ini kalau yang udah mau keluar boleh nih ya, keluar ya. Iya, data jam 9 betul Pak. Jam 9 berarti 20.55 dan 20.59 ya Pak. ISM. Kita siap-siap nanti 20.55 dan 20.59. Oh, kalau gitu ini siap-siap keluar nih. Ini harus keluar dulu clear biar 20.55 dan 20.59 enak gitu ya. Oke. Ini pilihan pertama, cut loss. Kaitannya panjang ternyata. Ada soal apa cash management ada di situ, bagian di situ. Oke. Ayo 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 ayo. Nah, guys, come on. Tinggal dikit lagi. Tuh ya Kak. TP itu kayak seperti magnet yang sama kutub ya. Tolak-tolak nolak terus dia. Saya udah siap-siap nyerah aja dulu kali ya. Lumayan ya 50 nih buat penglaris malam ini ya. Nah, ayo come on. Kalau saya geser stop lossnya pedih nih biasanya. Coba dulu F1-nya, F1. Bener nggak baru dibilangin. Ayo Nasdaq. Ayo Nasdaq turun lagi, come on. 24 belum ya. Oke, siap-siap di sini 25.5 untuk lihat sinyal dari ISM nanti ya. Pakai trik fundamental. Come on. Kalau yang ikut kemudian udah profit ya boleh dong keluar. Gak usah ikutin TP saya, yang kalau udah dapat duit mah udah keluar aja gitu, lumayan. Come ya. Iya, TP juga akhirnya. Alhamdulillah. TP pertama saya nih. Alhamdulillah. 50 berarti kalau 0,1. Oke. Kita siap-siap di sini. Pilihan kedua, setelah apa yang harus kita lakukan bila posisinya salah gitu. Pilihan kedua, saya cerita yang agak serem dulu lah. Yang kedua, tapi ini umum digunakan averaging. Ditimpa lagi gitu. itu istilah kasarnya. Averaging sendiri terbagi dalam dua. Dicantumkan TP itu kadang-kadang nggak serunya begitu ya. Averaging ini bisa kita pilah jadi dua kelompok ya. Kelompok yang pertama itu 2A berarti. Itu averaging up. Averaging up bukan artinya lagi trend up, bukan. Bukan artinya lagi trend up. Tapi kayak gini nih. Misalkan kita saya tutup nih. Dulu ya. Misalkan saya tutup dari sini deh. Saya tutup dari sini nih. Nah. Kemudian kita pakai faktor teknikal dong ya. Misalkan kita punya ini. Lupa. Misalkan kita punya ini gini misalkan.
Set. Terus kalau dia breakout kita masuk ambil posisi gitu ya. Lalu kemudian kita lihat nih. Set. Breakout dong akhirnya. Di sini dia ya. Di sini akhirnya kita kemudian ambil posisi buy. Ini kita ambil posisi buy. Di sini kita kemudian ambil posisi buy. Ini kita buy lotnya 0,1. Itu saya udah tengah TP, jadi saya tenang dulu ya. Kita ambil buy 0,1. Dulu deh. Buy 0,1. Nah. Mari kita lihat lagi. Mana dia? Masih ini buy-nya masih. Nah, terus dia breakout lagi kan dari sini. Dia breakout dari ini. Di sini nih. Dia breakout nih. Jadi kita di sini kita sekali lagi ambil lagi posisi buy lagi. Jadi kita buy di sini. Nah, ini kalau begini nih averagingnya averaging up. Kita ambil lagi buy sini, buy. Semakin naik kita semakin buy. Tapi buy-nya lotnya dibikin sama gitu. Kalau bisa mengecil sebaiknya mengecil. Ini buy lagi kita sekali lagi. Apakah ini pakai jarak? Saran saya sih pakai faktor teknikal. Mendingan pakai faktor teknikal dibandingkan pakai jarak. Bagian yang runyamnya adalah bagian yang seramnya adalah bisa aja kemudian ini kita ambil buy lagi lah ya biar seru. Ini kita ambil buy lagi sini. Ini kita ambil buy lagi. Salah gambar. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, di sini kita buy lagi. Bagian yang seramnya tuh adalah bila kemudian harga nggak lanjut naik tapi langsung berat turun. Mungkin nggak mungkin, hingga lossnya makin besar. Ini averaging up. Jadi dia panjang ya. Jadi dia mengikuti tren. Yang beda itu kalau kita pakai averaging down. Ini yang sering nih. Averaging down bukan berarti dia dalam kondisi turun ya. Nah, misalkan kita ambil di sini. Kan tiba-tiba turun engulfing ya. Kita ambil dong. Kita ambil di sini. Kita ambil di sini ya, di candle yang hitam ya. Kita ambil buy. Kita ambil buy. Sell. Buy pula. Kita ambil sell di sini 0,1. Nah, dia kemudian ternyata balik naik. Di sini kita ambil lagi nih. Di candle yang ini. Closing candle ini. Kita sell lagi. Pilihannya boleh 0,1, boleh. Atau kalau mau ekstrim lebih besar. Tapi ya itu seram gitu ya. Coba lihat. Ini kan kalau boleh bilang dengan begini, kalau dia turun setengah jaraknya ya udah 0 tuh. Mungkin ya di sekitar areal ini dia udah 0. Misalkan kemudian terlewat ya. Kapan sell lagi kita? Kita tetap pakai faktor teknikalnya, misalkan ini kita pakai breakout dari resistance nih. Nah, maka kita sell di situ tuh. Kita sell lagi di sini, lotnya boleh samakan. Lebih seru sebenarnya lotnya besar. Kalau gini dapat lah. Tapi ingat, kalau secara akumulasi dia profit, udah close aja semuanya. Gak usah pusing. Khawatirnya dia balik lagi, kita mesti masukin posisi lagi, makin beban nanti akun. Itu averaging. Wih, makin tinggi, makin turun. Ya kenapa di close ya? Oke. Oke, sampai sini ada yang mau komentar, tanyakan. 51. Oke, kita lihat di sini sinyal untuk ISM ya. Saya sih nembaknya Dow Jones turun. Oke, Dow Jones mengarah sell, Nasdaq mengarah sell, pound euro juga mengarah sell, Kanada mengarah buy, gold mengarah sell. Mengarah.
Menit 59 nanti entry-nya ya. Seharusnya saya make dojon dengan gold kayaknya. Ini saya udah hampir dapat approval nih dari nasabahnya. Mau dia mau withdraw juga. Cair cair. Gila, dari 2000 tuh ya ngeliat 18 itu gatel banget pengen di withdraw. Ini masih sinyal mengarah Dojo Nasdaq mengarah sell, Gold juga mengarah sell, Pound Euro mengarah sell, Kanada masih baik. Banyak juga ya. Yang dari 7 dia. Yeah. Ya. Hmm. Pound Euro udah mulai turun tuh, udah mulai jalan ya. Belum rilis kan? Oh, ini yang ininya. Yang apa punya S&P. Oh. Tapi yang dibandingin apa dari S&P dilihat yang apa ISM. Dan kata false ini ya berarti apa ekspansi bisnisnya masih menurun. Tapi belum belum kontraksi sih, masih ekspansi. Kenapa kita bilang itu? Karena angka PMI-nya masih di atas 50. Ini ntar lagi terputus malah kita. Kita putus baik lagi ya.